Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek pasar. Yang pertama adalah pasar saat ini, meliputi 1. Perkembangan permintaan dan penawaran produk. Yang kedua, perkembangan harga yang diperkirakan relatif. Yang ketiga, karakteristik konsumen yang dituju dengan karakteristik demografi seperti usia, tempat tinggal, pekerjaan, dan lain-lain. Yang keempat, jumlah konsumen potensial. Nah, produk domain ini dapat menjangkau konsumen hingga luar kota dengan memanfaatkan media sosial. Yang kelima, kebijakan pemerintah yang terkait dengan usaha, termasuk pajak dan kebijakan ketenagakerjaan. Yang kedua adalah pasar yang akan datang meliputi 1. Perubahan permintaan dan penawaran. Untuk mengantisipasi perubahan pola permintaan dan penawaran dalam kondisi usaha yang stabil, Doman melakukan inovasi produk sesuai dengan keinginan konsumen. Yang kedua yaitu perubahan selera konsumen. Produk Doman sendiri memiliki keunggulan ciri khas dan value produk. Dengan itu, Doman akan tetap menyesuaikan dengan selera konsumen dengan mempertahankan ciri khas dan value dari produk Doman itu sendiri. Yang ketiga ada estimasi potensi pasar. Menurut data Bridge Market Research, analisis dari tahun 2023 dengan perkiraan sampai tahun 2030 mengenai perkiraan pasar deodoran menyatakan sangat berpotensi. Secara, deodoran merupakan produk kebutuhan, maka produk Doman sangat berpotensi untuk tumbuh berkembang. Lalu yang kedua yaitu aspek pemasaran. Untuk segmentasi sendiri terdapat beberapa jenis, yaitu ada segmentasi demografik, segmentasi berdasarkan usia, yaitu anak-anak sampai orang dewasa. Lalu segmentasi berdasarkan jenis kelamin, semua jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Lalu segmentasi berdasarkan pendapatan dan pendidikan, yakni semua kalangan mulai dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Lalu jenis yang kedua yaitu segmentasi psikografik, ditujukan kepada seseorang atau sekelompok masyarakat yang sering melakukan kegiatan di luar ruangan yang menimbulkan munculnya bau badan. Lalu jenis yang selanjutnya yaitu segmentasi geografik. Adapun segmentasi geografik yang kami gunakan yakni pemasaran pada daerah Kota Kudus. Di sini kita ingin memperkenalkan produk deodoran model spray yang sangat mudah dibawa sekaligus digunakan. Dan juga produk ini mengusung kekayaan dari Kota Kudus, yakni penggunaan kulit jeruk buah pamelo khas desa Jepang. Selanjutnya yaitu segmentasi behavioral. Segmentasi behavioral yang dilakukan pada kalangan remaja yang sudah atau sering menggunakan deodoran dan juga masyarakat yang mengerti akan manfaat penggunaan deodoran alami. Selanjutnya yaitu targeting. Produk deodoran kami memiliki target pasar untuk semua umur kecuali bayi dan balita. Lalu yang terakhir yaitu positioning. Yang pertama yaitu performance benefit factor, yakni deodoran yang praktis mudah dibawa dan juga mudah dalam penggunaannya. Lalu ada convenience benefit factor, yakni produk kami dengan adanya bahan yang ramah lingkungan tanpa campuran bahan kimia. Yang ketiga ada price benefit factor, yakni harga yang kami tawarkan kepada konsumen menggunakan harga yang sangat tepat dan tentunya sesuai dengan kualitas bahan yang kami gunakan. Yang terakhir ada psikologi benefit factor, yakni membantu konsumen untuk mengatasi masalah bau badan. Selanjutnya yaitu bauran pemasaran. Dalam produk sendiri, produk Doman adalah sebuah produk deodoran alami dan sehat. Doman akan diciptakan dengan bentuk consumer force sehingga produk akan siap dipakai oleh para konsumen dengan aman dan tanpa harus diolah lagi. Lalu price, penentuan harga untuk produk Doman ini akan ditetapkan berdasarkan cost based pricing dan juga akan dipertimbangkan berdasarkan competition based pricing. Lalu place, distribusi pemasaran Doman yaitu mencakup daerah Kudus dan sekitarnya seperti Kota Jepara dan Kota Pati. Pemasaran dilakukan dengan bekerjasama dengan berbagai toko kosmetik pada kota tersebut. Yang terakhir yaitu promotion. Promosi Doman dilakukan melalui berbagai media jejaring sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, Telegram dengan menggunakan promotion mix yaitu advertising, humas dan publikasi, sales promotion, personal selling, dan direct selling. 3 aspek teknis. Yang pertama itu lokasi. Pabrik Doman direncanakan didirikan di Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, tepatnya berada di Kecamatan Bae. Yang kedua yaitu luas produksi. Dasar pertimbangan dalam pemilihan lokasi pabrik sebagai berikut. Pasar sasaran mencakup daerah Kudus dan sekitarnya seperti Kota Jepara, Pati, dan Demak. Letak bahan baku utama. Salah satu bahan baku utama dari produk Doman ini adalah jeruk pamelo yang merupakan khas dari desa Jepang Kabupaten Kudus. Sumber tenaga kerja. Tenaga kerja di daerah Kudus, Jawa Tengah. Fasilitas transportasi. Pengangkutan bahan baku dan produk mudah karena lokasi pabrik terletak pada dekat sumber bahan baku utama. Sumber daya air dan listrik. Kebutuhan air tersedia dari PDAM dan listrik dapat memanfaatkan listrik PLN maupun swasta. Yang ketiga yaitu layout pabrik. Zonasi pabrik menjadi beberapa bagian seperti area produksi, penyimpanan bahan baku, penyimpanan produk jadi, area administrasi, dan fasilitas pendukung lainnya. Area produksi ditempatkan di ujung bangunan. Proses produksi dilakukan di dapur karena diperlukannya kompor untuk proses ekstrak daun kemangi serta kulit jeruk pamelo sebagai bahan baku utama. Tempat packing diletakkan bersebelahan dengan tempat produksi untuk menunjang efisiensi aliran produksi. Area penyimpanan bahan baku dekat dengan area produksi bersebelahan agar akses cepat dan efisien. Disediakannya sebuah ruangan di dekat tempat packing. Ruangan ini digunakan sebagai tempat di mana dilakukannya penjualan secara online. Aktivitas yang dilakukan berupa memposting produk di marketplace serta dilakukannya promosi menggunakan fitur live streaming. Lalu di dekat tempat packing dibuat untuk sebuah gudang. Tujuannya diletakkan di depan yaitu untuk memudahkan peletakan barang setelah di packing dan memudahkan untuk pengambilan barang yang akan dikirim. Yang terakhir itu area administrasi dan ruang pertemuan ditempatkan di dekat pintu utama, di dekat pintu masuk agar tamu tidak perlu berjalan terlalu jauh. Aspek manajemen dalam pembuatan dan pemasaran produk Doman kita menyusun organisasi agar kewirausahaan yang kita rencanakan dapat berjalan dengan lancar. Berikut adalah tugas-tugas yang telah kami rancang. Yang pertama ada Dinan Artanti dari Program Studi Manajemen Bidang Ekonomi yang bertugas sebagai penanggung jawab dari tim mengkoordinasi tim dalam pelaksanaan kegiatan kewirausahaan ini. Yang kedua ada Martin Nasya Hidayana dari Program Studi Manajemen Bidang Ilmu Ekonomi yang bertugas mempersiapkan tempat untuk memproduksi produk Doman dan membelikan alat-alat yang dibutuhkan. Yang ketiga ada Nela Lufayanti dari Program Studi Manajemen Bidang Ilmu Ekonomi yang bertugas membelikan bahan baku Doman dan bertanggung jawab dalam produksi. Yang keempat ada Agnanda Divanto dari Program Studi Manajemen Bidang Ilmu Ekonomi yang bertugas mendesain logo Doman di kemasannya dan bertanggung jawab dalam mempromosikan produk.
Yang kelima ada Alif Noviani dari Program Studi Manajemen Bidang Ilmu Ekonomi yang bertugas sebagai pemasaran produk dan juga melayani konsumen. Yang keenam ada Ita Nikandrilia dari Program Studi Manajemen Bidang Ilmu Ekonomi yang bertugas sebagai melayani konsumen dan monitoring kegiatan agar berjalan dengan baik. Yang tujuh ada Silvi Widayana Damayanti dari Program Studi Manajemen Bidang Ilmu Ekonomi yang bertugas sebagai pengevaluasi kegiatan. Yang berikutnya ada jadwal kegiatan. Dalam kegiatan mempersiapkan alat dan bahan membutuhkan waktu 1 bulan. Dalam mempersiapkan tempat membutuhkan waktu 1 bulan. Dalam tahap produksi domain membutuhkan waktu kurang lebih 2-3 bulan. Dalam tahap promosi produk membutuhkan waktu kurang lebih 3-5 bulan. Dalam tahap penjualan dan pelayanan konsumen membutuhkan waktu 4-5 bulanan. Dalam monitoring kegiatan membutuhkan waktu 4-5 bulanan. Dalam mengevaluasi kegiatan membutuhkan waktu 1-5 bulan. Selanjutnya adalah aspek keuangan dari produk domain. Yang pertama adalah kebutuhan dana. Untuk produk domain ini memerlukan dana di awal sebesar Rp7.252.500. Yang terbagi dalam satu biaya perlengkapan sebesar Rp1.869.500. Yang kedua bahan habis pakai sebesar Rp1.155.000. Dan kemudian ada transport lokal sebesar Rp1.630.000. Dan yang terakhir biaya lain-lain sebesar Rp2.598.000. Selanjutnya adalah sumber dana usaha dari produk domain. Usaha produk domain ini untuk dananya didapat dari modal sendiri, di mana dana didapat dari gabungan setiap anggota yang mempunyai tujuan yang sama dalam menjalankan usaha produk domain ini. Dan selanjutnya, usaha produk domain juga akan melakukan pengadaan dana melalui kredit bank. Selanjutnya adalah penilaian investasi dari usaha produk domain. Di sini menggunakan cash flow, di mana di bulan ke-1 hingga bulan ke-6 dengan estimasi penjualan 57 BCS menghasilkan laba sebesar Rp1.140.000. Dan di bulan ke-7 hingga bulan ke-12 dengan estimasi penjualan 200 BCS menghasilkan laba Rp200.000. Dan di bulan ke-13 hingga bulan ke-18 dengan estimasi penjualan 230 BCS menghasilkan laba sebesar Rp1.400.000. Dan di bulan ke-19 hingga ke-24 dengan estimasi penjualan 250 BCS menghasilkan laba sebesar Rp900.000. Selanjutnya yaitu aspek lingkungan dan penanganan limbah. Yang pertama, manfaat ekonomi. Kami menggunakan bahan baku dari jeruk pamelo di daerah Jabar Kudus yang dapat meningkatkan perekonomian para petani di sana. Kemudian manfaat sosial. Yang pertama itu ada pengurangan limbah, pemberdayaan petani dan produsen lokal, dan juga peningkatan kesehatan. Dan yang ketiga ada manfaat budaya. Manfaat budayanya yaitu pemberdayaan masyarakat, mendorong kreativitas lokal melalui inovasi produk, dan juga peningkatan kesadaran lingkungan. Selanjutnya yaitu penanganan limbah. Nah, berikut cara penanganan limbah yang kami implementasikan. Yang pertama, dengan mendaur ulang limbah kulit jeruk pamelo yang tidak kami pakai atau kulit jeruk pamelo yang kualitasnya tidak bagus. Yang kemudian, kami melakukan proses produksi dengan sebisa mungkin meminimalisir limbah, meminimalisir pemborosan bahan baku dan bahan akhir. Kemudian pemberdayaan petani. Kulit jeruk pamelo yang kita pakai hanya pada bagian kulit luarnya saja. Kulit bagian dalam tidak kami gunakan karena tidak ada bau pada bagian tersebut. Untuk itu kami mengkoordinasikan dengan petani lokal untuk mendonasikan sisa kulit jeruk pamelo sebagai bahan ternak atau bahan pupuk. Poin ketujuh ada aspek yuridis, bentuk perusahaan. Ada berbagai bentuk perusahaan di Indonesia, salah satunya yaitu persekutuan firma. Persekutuan firma sendiri merupakan bentuk perusahaan di mana 2 orang atau lebih bergabung untuk menjalankan suatu bisnis secara bersama dan dengan cara berbagi tanggung jawab, keuntungan, dan resiko. Dalam kasus ini atau dalam kegiatan ini, kemungkinan kami akan membentuk suatu perusahaan dengan bentuk persekutuan firma untuk menjalankan usaha produk kami yaitu domain. Keuntungan dari membentuk persekutuan firma sendiri ada berbagai macam, salah satunya yaitu setiap anggota dapat terlibat secara aktif dalam pengambilan suatu keputusan dan pengelolaan kegiatan bisnis. Selain itu, tanggung jawab dan keuntungan dapat juga dibagi secara adil dan merata sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh setiap anggota kelompok.